Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Saudaraku, kita percaya Tuhan memberikan kita kehidupan, kerinduan untuk terus bersekutu dengan Tuhan sebelum kita beraktivitas. Mari bersama-sama kita memasuki renungan harian kita dengan menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan dari lagu pujian kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Saudaraku, kita percaya Allah yang memelihara hidup kita. Karena itu mari menaikkan pujian kita. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan akan hidup kami setiap hari, sehingga kami boleh menjalani hidup kami dan menikmati hari ini dengan baik oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan kami menjalani hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami dan melakukan sabda-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat yang ketiga, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Sedemikian firman Tuhan, Daniel 12 ayat yang ketiga. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Daniel merupakan seorang tokoh yang sangat kita kenal dalam cerita Alkitab. Kita kenal tentang kesetiaannya kepada Tuhan dan juga integritasnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang yang taat dan setia kepada Tuhan, maka Daniel adalah seorang yang sangat saleh, yaitu seorang yang sungguh-sungguh menyembah Allah dalam hidupnya, dan tidak ada Allah yang lain bagi dia, meskipun dia harus menghadapi berbagai tantangan, persoalan, dan juga penderitaan yang harus dia jalani oleh karena mempertahankan imannya kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel disebut juga sebagai seorang yang bijaksana. Dia dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat, dan dia tetap melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya.
Dan sungguh luar biasa Tuhan memakai Daniel dalam hidupnya, dalam hal kepintarannya, dan dalam berbagai situasi keadaan, dan di dalam kepemimpinannya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah Daniel menjadi seorang bijaksana yang bercahaya seperti cahaya cakrawala yang membawa banyak orang kepada kebenaran. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Daniel menuntun orang kepada kebenaran, kepada iman percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Oleh karena imannya yang tetap teguh kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, tetapi untuk hal yang sedemikian ada harga yang harus Daniel bayar. Dia melewati berbagai ujian demi ujian dalam imannya kepada Tuhan. Ya, saudara-saudari, bagaimana dia dilempar ke dalam gua singa oleh karena dia memang hanya mau menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah-Allah lain. Dan pada akhirnya banyak orang melihat karya Tuhan dalam diri Daniel yang tetap selamat dan percaya kepada Tuhan. Raja sendiri juga percaya kepada Tuhan yang membawa semua rakyatnya juga percaya kepada Tuhan. Sungguh hal ini memperlihatkan Daniel sebagai seorang tokoh, orang yang bijak, yang bercahaya, yang membawa banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang yang terus bercahaya. Ya, ketika bintang bercahaya di malam hari, dia akan mengusir kegelapan. Demikianlah diri Daniel. Dan saudaraku, ingat bahwa orang-orang yang bijaksana yang diceritakan dalam Perjanjian Lama adalah orang-orang yang hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Orang-orang yang tetap percaya dan takut akan Tuhan, seperti dalam Amsal 9 ayat 10, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena itu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari jadilah orang yang bijaksana, orang yang takut akan Tuhan, tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi dalam tutur kata, pikiran, totalitas hidup kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hati yang melekat kepada Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang bercahaya, membawa orang-orang kepada kebenaran. Artinya bersaksi tentang Tuhan bagi banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, mari tetap setia, percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, melakukan sabda Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita percaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kita, dan orang yang bijak akan bercahaya dalam hidupnya. Mari bersama-sama kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku bersinar bagi dia. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya.
bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu pada hari ini menuntun kami untuk tetap setia, taat, hidup, takut akan Tuhan, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Meski berbagai pergumulan, tantangan hidup, harga yang harus kami bayar sebagai pengikut Tuhan, meskipun oleh karena iman kami menghadapi berbagai penderitaan, ajar kami meneladani Daniel tetap taat kepada Tuhan. Kami juga adalah orang-orang yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan, sehingga kami juga menjadi orang-orang yang bijak di dalam Tuhan, yang menyinarkan sinar terang Tuhan bagi banyak orang, bersaksi tentang Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada Kristus dan beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, berikan damai sejahtera, pemimpin-pemimpin kami yang berupaya untuk tetap kami ada dalam damai sejahtera melalui pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah kami patuh kepada apa yang pemerintah kami sampaikan kepada kami, agar kami tetap sehat dalam tuntunan Tuhan. Tetap kami patuh kepada protokol kesehatan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun kami sehat kuat di dalam Tuhan. Demikian juga saudara-saudari kami yang sedang dalam sakit. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan, memulihkan kesehatan mereka. Kakak kami Nande Angel yang kami kasih Nande Gide, Bapak Mikaela Ginting, kakak kami Kak Ida Haryanja Delfitra. Demikian juga abang kami Bapak Prian Bangun. Kami percaya Tuhan semua saudara-saudari kami, mungkin kami sendiri, keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudari kami, anak-anak kami mungkin dalam keadaan sakit, pulihkanlah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami dalam studi masa depannya, pekerjaannya, teman hidupnya, biar kiranya juga Tuhan pimpin, berkati, menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Demikian juga saudara-saudari kami jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi. Tuhan, Engkau tetap menyertai, memimpin, menguatkan, meneguhkan dalam kesehatan, dalam usaha pekerjaan setiap hari, dan dalam pelayanan. Kami percaya semuanya dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani hidup kita pada hari ini dan tetap melekatkan hati kita kepada Tuhan dan menjadi orang-orang yang bijak di dalam Tuhan, yang menyinarkan sinar terang Tuhan kepada banyak orang, membawa orang kepada kebenaran, percaya akan Kristus. Dan ketika beraktivitas keluar rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.